Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Nurtika, saya dari kelas PTIK 1A. Di sini saya akan memaparkan langkah-langkah pembuatan flowchart di aplikasi Flowgorithms. Nah, di sini saya akan membuat flowchart dengan hasil akhir atau output, yaitu menentukan kelulusan mahasiswa. Langsung saja, yang pertama, kita harus mendeklarasikan setiap entitas atau variabel yang akan dibutuhkan untuk menentukan kelulusan mahasiswa. Nah, yang pertama, kita klik tanda panah di bawah main, kemudian kita pilih declare. Nah, yang akan saya deklarasikan yang pertama yaitu nama untuk mahasiswa. Untuk tipe datanya saya memilih string, kemudian klik OK. Nah, kemudian langkah selanjutnya lakukanlah hal yang sama seperti hal pertama yang dilakukan. Pilih declare. Kemudian saya akan mendeklarasikan absensi. Nah, untuk tipe datanya adalah integer. Klik OK. Kemudian saya akan mendeklarasikan lagi tugas. Tipe data masih sama yaitu integer. Kemudian saya akan mendeklarasikan UTS. Tipe data masih sama. Setelah itu saya mendeklarasikan UAS. Kemudian saya mendeklarasikan untuk nanti total nilai. Tetapi saya hanya mencantumkan kata total saja. Untuk tipenya masih integer. Klik OK. Selanjutnya masih ada lagi. Di sini saya mendeklarasikan pula keterangan. Nah, untuk keterangan pun tipe datanya string. Oke. Setelah itu, klik tanda panah di bawah kotak deklarasi. Kemudian kita pilih output. Nah, untuk output di sini berarti kita akan mengoutputkan setiap entitas yang sudah tadi kita deklarasikan. Yang pertama, kita akan mengoutputkan nama. Tetapi dalam penulisan output di sini menggunakan tanda petik. Nah, seperti ini. Kemudian klik OK. Setelah itu, kita klik kembali tanda panah yang ada di bawah output. Kemudian di sini kita pilih input. Nah, untuk input sendiri adalah input dari output nama. Jadi kita tinggal menuliskan nama. Klik OK. Nah, kemudian lakukan hal yang sama untuk setiap entitas yang sudah kita deklarasikan ini. Kita pilih output. Jangan lupa cantumkan tanda petik di awal kata dan di akhir kata untuk nilai absensi. Klik OK. Kemudian kita pilih input kembali. Untuk inputnya itu absensi. Klik OK. Kemudian lakukan hal yang sama. Kita pilih output. Untuk output selanjutnya adalah nilai tugas. Kita pilih input. Untuk inputnya adalah tugas. Nah, setelah itu masih ada lagi
Karena yang kita deklarasikan di atas itu lumayan banyak ya, teman-teman. Kemudian kita pilih output. Nilai UTS. Kemudian kita pilih input. Untuk inputnya tidak lain adalah UTS. Selanjutnya kita pilih kembali output. Untuk outputnya yaitu nilai UAS. Nah, kita pilih kembali input. Untuk inputnya adalah UAS. Lalu di sini kita pilih assign. Nah, di sini kita masukkan rumus untuk menghitung atau untuk menentukan kelulusan mahasiswa. Tidak lain yaitu untuk menghitung nilai absensi, nilai tugas, UAS, dan sebagainya. Untuk variabelnya di sini, tadi karena kita sudah mendeklarasikan total, maka untuk variabel di sini adalah total. Kemudian untuk expression-nya, yaitu berupa rumus atau cara penghitungan untuk menentukan kelulusan mahasiswa. Tadi yang kita deklarasikan ada absensi, kemudian ditambah dengan tugas, kemudian ditambah dengan UTS, dan yang terakhir ditambah dengan UAS. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu klik OK. Nah, setelah itu, karena kita akan menentukan kelulusan, status kelulusan dari seorang mahasiswa, maka dari itu di sini kita harus memilih if. Klik if. Nah, di sini terdapat dua tanda, ada true yaitu benar dan untuk false yaitu salah. Nah, untuk if-nya kita isi dengan tadi yang sudah dideklarasikan adalah total. Kita tulis kembali total. Nah, nanti total nilainya itu, jika si total nilai itu lebih dari 300, maka mahasiswa tersebut akan dinyatakan lulus. Tetapi jika mahasiswa tersebut memiliki atau mempunyai nilai yang kurang dari 300, maka mahasiswa itu dinyatakan tidak lulus. Klik OK. Nah, kemudian kita akan yang mengisi untuk keterangan true atau keterangan benar. Klik tanda panahnya, pilih assign. Nah, di sini untuk variabelnya kita tulis keterangan. Dan untuk expression-nya kita tulis lulus. Tetapi jangan lupa menggunakan tanda petik. Lulus. Nah, seperti ini. Klik OK. Untuk yang false atau yang salah, sama kita memilih assign. Untuk variabelnya adalah keterangan, sedangkan untuk expression-nya adalah tidak lulus. Kemudian klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, maka ada tanda panah di bawah lingkaran ini. Kita klik. Nah, setelah itu, karena kita akan mengoutputkan atau menentukan kelulusan mahasiswa, maka apa saja yang akan kita outputkan. Nah, berarti kita pilih output. Kita tuliskan kembali, outputnya adalah nama dari mahasiswa tersebut, klik OK. Kemudian kita pilih lagi output. Output selanjutnya adalah total, yaitu total nilai.
Tetapi di sini kita hanya menuliskan total saja, karena yang tadi kita deklarasikan pertama hanyalah total. Klik OK. Kemudian tahap terakhir, kita pilih kembali output, dan output terakhir adalah keterangan. Klik OK. Nah, untuk flowchart menentukan kelulusan mahasiswa sudah selesai. Seperti ini bentuknya, teman-teman. Jadi pertama kita mendeklarasikan entitas atau variabel, setiap variabel yang dibutuhkan untuk menentukan kelulusan mahasiswa tersebut. Setelah itu outputkan setiap entitasnya, berikut juga inputkan setiap entitasnya. Kemudian di sini kita memasukkan rumus untuk menghitung atau menentukan kelulusan mahasiswa tersebut. Kemudian karena kita memiliki dua pilihan, ada lulus dan tidak lulus, maka kita memilih if. Setelah itu, tahap terakhir adalah mengoutputkan apa saja yang mau di-outputkan dari flowchart ini. Di sini saya mengoutputkan nama, total, dan keterangan. Nah, ini sudah jadi flowchart-nya, teman-teman. Kita bisa cek dengan cara yaitu meran atau menjalankan flowchart ini apakah memang bisa berfungsi, bisa dijalankan atau tidak. Nah, untuk menjalankan atau merannya ini ada di sudut atas kiri atas, tinggal diklik. Nah, untuk nama misalkan Yuni, tinggal di enter. Untuk nilai absensi misalkan 80. Untuk nilai tugas misalkan 85. Untuk nilai UTS 90. Nilai UAS 90. Tinggal di enter. Nah, kemudian di sini akan muncul outputnya yaitu nama Yuni dengan total nilai 345 dan untuk keterangannya lulus. Baik, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan mengenai langkah-langkah pembuatan flowchart. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.